Dompet masyarakat dan negara sama-sama kering. Litbang Kompas kemarin mengeluarkan data kenaikan gaji pekerja yang seret. Hal ini membuat daya beli masyarakat tertahan. Di sisi lain, Indonesia juga terpukul dalam hal penerimaan pajak. Anjloknya sampai 41% di tahun fiskal pertama Presiden Prabowo Subianto. Dodol kok enenge kok do ndelongop kabeh. Sing tuku ki lho sing endi ngono lho, sing tuku kok gak enek. Kok do ndelongop kabeh ki piye iki to? Ya mengenaskan. Oh, delok ki puasa sudah 10 hari keadaannya masih begini. Jare ndek kae lagi poso 2 dino, saiki 10 dino jek ngene. Oh, kosong blong. Kosong blong bola. Oh, iki bakule. Oh, iki delok kosong blong bola. Kalian lihat nih sepinya, nggak ada orang. Lihat ini ya, gimana ini coba? Gimana semua gang nggak ada orang? Lihat nih, lihat. Yang jual pada ngerumpi-ngerumpi duduk-duduk. Ya, lihat kurang apa? Toko sudah penuh, barang sudah banyak ya. Modalnya sudah bertumpuk-tumpuk di sini, tapi daya beli tidak ada. Gimana ini coba? Gimana ini Pak Prabowo? Pasar di mana-mana sepi. Gimana ekonomi kita? Tidak melayani orang. Lihat nih Pak Prabowo, lihat pasar kita sekarang kondisinya. APBN ngos-ngosan, pajak seret, tapi program populis Prabowo tetap jalan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, balik lagi di channel yang selalu mengupas habis kebijakan-kebijakan absurd negeri ini. Dan kali ini kita akan ngebahas soal duit negara yang makin kesini makin ngos-ngosan. APBN kita terdeteksi pun sudah megap-megap, tapi kok ya pemerintah kita tetap saja ya hajar gaspol buat program-program yang duitnya nggak sedikit. Mau tahu kenapa? Yuk kita kulik bareng-bareng. Kementerian Keuangan melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 mengalami defisit sebesar 30 triliun rupiah lebih. Defisit dialami saat APBN baru saja 2 bulan berjalan. Dari total keseimbangan terjadi defisit 31,2 triliun rupiah untuk posisi akhir Februari, atau ini sebesar 0,13 dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penerimaan pajak hingga Februari 2025 anjlok hingga 30% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Salah satu penyebabnya karena masalah administrasi, di mana penerimaan perpajakan 240,4 triliun atau 9,7% dari target tahun ini terdiri dari penerimaan pajak 187,8 triliun rupiah atau 8,6% dari target. Jadi nih Sob, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, penerimaan pajak kita sampai Februari 2025 cuma 187,8 triliun rupiah. Kedengarannya gede sih. Tapi tunggu dulu Sob. Itu baru 8,6% dari target. Dan lebih parahnya lagi, sebesar 30,19% dibanding pada tahun lalu yang masih bisa ngumpul sekitar 269,02 triliun rupiah. Menurut Wakil Menteri Keuangan kita, Anggito Abimanyu, di sini ada 2 alasan utama kenapa duit pajak rakyat ini seret. Yang pertama, karena harga komoditas kita yang turun. Dan yang kedua, karena sistem administrasi perpajakan yang katanya bikin ribet. Diakui sendiri nih sama pemerintah kalau sistem perpajakan kita ribet. Apalagi ketika Kortek diluncurkan, bikin ribet dan kacau pokoknya. Udah biaya pembuatan aplikasi besar, nggak bisa digunakan lagi. Kalian tahu nggak Sob? Berapa biaya pembuatan aplikasi pajak ini? Iya, bener. Sekitar 1,2 triliun rupiah. Tapi aplikasi ini pun banyak bug di mana-mana. Harga batu bara, minyak, nikel semua anjlok. Jadi pajak dari sektor ini pun tentu saja juga ikutan merosot. Terus nih Sob, ada juga kebijakan aneh-aneh yang di sini malah membuat pajak makin gak lancar. Ditambah lagi dengan APK Kortek yang telah saya sebutkan di atas tadi, yang katanya APK ini canggih, tapi malah bikin para wajib pajak pusing 7 keliling.
untuk buat setor pajak. Alhasil, duit pajak yang masuk ke kas negara pun berimbas dan makin sedikit. Nah, kalau pajak aja udah seret, seharusnya di sini pemerintah sadar diri dong. Tapi sayangnya enggak, Besti. APBN kita malah defisit sekitar 31,2 triliun rupiah di awal tahun. Masuknya duit sebesar 316,9 triliun, tapi pengeluaran negara sebesar 348,1 triliun rupiah. Nah, tekor kan? Ini ibaratnya besar pasak daripada tiang, atau di sini ada istilah lain, nafsu besar tapi tenaga letoy. Dan kalian tahu nggak, salah satu penyebab utama dari bengkaknya pengeluaran negara ini? Ya, bener, program-program yang langsung gaspol di awal tahun, termasuk program MBG atau program makan bersih gratis. Kabarnya nih, program ini sudah ngabisin dana sekitar 710,5 miliar rupiah, yaitu sampai Maret 2025. Dan rencananya bakal dinaikkan anggarannya dari 71 triliun rupiah menjadi 171 triliun rupiah. Gede banget kan? Sementara itu di sisi lain, masyarakat yang harusnya punya daya beli buat bantu pemasukan negara makin hari kian makin lesu. Para pedagang semuanya mengeluh. Selain apa-apa serba mahal, para pembeli juga seperti hilang di telan bumi. Pasar-pasar mulai sepi, lesu, kering kerontang, dan semua pedagang pada berteriak, "Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi!" Di sini pun akhirnya banyak masyarakat yang turun kelas dari ekonomi menengah turun menjadi miskin papa. Belum lagi maraknya PHK di mana-mana. Tentu saja imbasnya pajak dari konsumsi juga makin kering kerontang. Industri padat karya kita semakin hancur, Pak. Pak Noel kemarin mengatakan 40 perusahaan pabrik tutup. Berapa? 60 malah. Dan 60 itu sebagian besar perusahaan tekstil dan garmen. Mengapa, Pak? Pertama, impor yang legal dilegalkan, semakin dilegalkan, apalagi yang ilegal. Dan mereka murah, Pak. 2 hari yang lalu saya ketemu pengusaha di dapil saya, Pak. Kulaan kain milik di Bandung, Pak. Bagus, Pak. Impor, Pak. Produksi lokal gulung tikar, Pak. Dirjen Bea Cukai nggak berdaya, Pak. Membiarkan. Mafianya sistemik, Pak. Bapak nggak berani beda pendapat dengan kementerian lain. Pak Noel hanya berani kalau dengan Bu Irma di TV, tapi nggak berani di dalam, Pak. Ini saya buka-bukaan loh, Pak. Kalau ini dibiarkan, bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi 8%? Intinya kacau lah perekonomian kita saat ini. Dan kacaunya perekonomian rakyat ini tentu saja berimbas kacaunya dari pemasukan negara. Nah, kalau duit negara sudah megap-megap seperti ini, logikanya sih pemerintah mulai mikirin ulang belanja yang nggak perlu dan menonaktifkan sementara program-program populis yang telah menyedot anggaran yang begitu besar. Tapi kita semua tahu dong, kalau pemerintah kita ini hobi banget cari solusi instan. Dan kalau sudah gini, biasanya pun ujung-ujungnya sih pasti nambah utang. Atau kalau nggak gitu, nyari cara lain, gimana caranya naikin pajak rakyat. Bener gak? Meskipun sih utang bukan dosa, tapi kalau duitnya dipakai buat konsumsi doang, seperti program MBG, dan bukan buat hal produktif, ya sudah pasti sama saja kayak gali lobang tutup lobang. Tentu saja pemerintahan Prabowo ke depan bakal makin berat untuk mikirin beban utang yang makin lama makin menumpuk. Dan kalau solusi pemerintah untuk menaikkan pajak lagi, wah ini nih yang bikin kita semua susah. Jadi nih, solusi terbaiknya menurut saya adalah hentikan dululah program MBG, karena program ini termasuk program konsumsi yang tidak produktif. Gantilah dengan program-program yang bisa bikin ekonomi beneran bisa jalan, bukan buat program populis yang kelihatan manis di awal tapi ngebebanin APBN di belakang. Nah, Sobat RJ semuanya, udah paham kan kenapa duit negara ini makin ngos-ngosan? Pajak seret, belanja ugal-ugalan, akhirnya utang lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan kita saat ini, kira-kira nih, gimana ya nasib kita semuanya ke depan? Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe, biar makin banyak rakyat yang melek sama kebijakan-kebijakan yang absurd ini. Terima kasih.
sudah menyimak video ini. Tetap kritis dan yang penting jangan mau dibodohi dengan narasi Indonesia sedang baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.